Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda, NIM 2020020003. Di sini saya akan melaksanakan tugas dalam pembuatan video, di mana saya akan menjelaskan secara singkat materi manajemen bencana dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 sebagai pelengkap nilai ujian tengah semester. Baik, saya langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu manajemen penanggulangan bencana. Nah, dalam materi ini kita hanya memahami apa sih bencana itu dan apa pengertian atau maksud dari bencana tersebut. Nah, dalam memahami bencana itu ada dua cara. Nah, untuk cara yang pertama yaitu cara pandang, di mana cara pandang ini dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu tinjauan teologi, kemudian yang kedua yaitu rasa empati, timbulnya rasa empati dan solidaritas sosial dalam ikatan kemanusiaan yang terus dijaga. Kemudian yang ketiga yaitu harmoni dengan alam. Nah, untuk yang kedua itu cara menyikapinya, di mana kita harus merancang lebih awal untuk mengurangi resiko bencana atau biasa disebut langkah teknis dalam mengurangi resiko bencana tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian atau maksud dari bencana. Bencana itu sendiri adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam serta faktor yang disebabkan manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis terhadap manusia itu sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep dasar bencana, di mana definisi bencana menurut KKBI, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan serta kecelakaan dan bahaya. Kemudian menurut UNIS DR, bencana adalah suatu gangguan yang serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian menurut IFRC, di mana bencana adalah sebuah peristiwa yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melalui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, bencana non alam, di mana bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu bencana sosial, di mana bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas serta teror. Kemudian yang kedua, menurut UNDRR dapat diklasifikasikan menurut jenis bahayanya, yaitu bahaya geologis, bahaya hidrometeorologis, biologis, teknologis, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu karakteristik bencana. Dalam pemahaman tentang ancaman bencana, itu meliputi pengetahuan secara menyeluruh tentang yang pertama yaitu bagaimana kita mengetahui adanya ancaman bahaya yang timbul. Kemudian yang kedua itu
bagaimana sih tingkat kemungkinan terjadinya bencana serta seberapa besar skalanya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mekanisme perusakan secara fisiknya. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana sektor dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan sangat berpengaruh atas kejadian bencana ini. Dan yang kelima itu apa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan bencana tersebut. Selanjutnya materi manajemen penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu kita harus memahami kembali manajemen penanggulangan bencana di Indonesia, namun dengan cara namun melalui beberapa pandangan. Itu pertama, pandangan konvensional merupakan sifat alam atau berupa takdir. Kejadiannya dianggap merupakan suatu musibah, kecelakaan atau ujian sebagai takdir dari Tuhan. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan ilmu pengetahuan alam, di mana pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah dan tidak memperhitungkan adanya faktor manusia sebagai penyebabnya. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan ilmu terapan. Pandangan ini dianut dan dikembangkan dari ilmu teknik. Dalam aspek ini, pengkajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Kemudian yang keempat yaitu pandangan progresif, merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dan tidak terselesaikan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mengenali bencana tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu pandangan ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bahaya dalam arti fenomena alam, akan tetapi bencana bukanlah alami. Kemudian yang keenam yaitu pandangan holistik. Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Selanjutnya, perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana itu ada 4 fase. Yang pertama, paradigma relief atau tanggap darurat tahun 60-an, di mana penanggulangan bencana yang difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan darurat atau relief berupa pangan, tempat penampungan, dan kesehatan. Nah, tujuan utama dalam penanggulangannya untuk meringankan penderitaan korban dan memperbaiki kerusakan akibat kejadian bencana dan upaya pemulihan atau recovery. Kemudian yang kedua yaitu paradigma mitigasi tahun 80-an, memfokuskan pada upaya pengenalan bahaya yang mengancam dan pola perilaku individu atau masyarakat yang menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Yang ketiga, paradigma pembangunan tahun 90-an, paradigma di mana manajemen bencana yang memfokuskan pada faktor-faktor penyebab dasar dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Keempat, itu paradigma reduksi risiko tahun 2000-an, yang mengkombinasikan dari sudut pandang teknis dan ilmiah terhadap kondisi sosial, ekonomi, politis, dan lingkungan. Selanjutnya itu prinsip penanggulangan bencana atau PRB, di mana besar atau kecilnya dampak dalam sebuah bencana diukur dari korban jiwa, kerusakan, atau biaya kerugian yang ditimbulkan. Dalam upaya penanggulangan risiko bencana, dampak sebuah bencana dapat diprediksi dengan mengidentifikasi pertama yaitu disaster atau bencana, adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang luar biasa dan yang
dan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hazard, adalah ancaman atau bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia. Ketiga yaitu vulnerability atau kerentanan, keadaan atau kondisi yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Keempat itu risk atau risiko, memungkinkan dampak yang merugikan atau diakibatkan oleh hazard dan vulnerability. Selanjutnya yaitu tindakan-tindakan dalam pra bencana. Pertama yaitu tindakan dalam situasi tidak ada potensi bencana, meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, kemudian pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, dan pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua, yaitu tindakan dalam situasi terdapat potensi bencana, meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi, di mana kesiapsiagaan itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat. Kemudian peringatan dini, di mana serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang terakhir itu mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu ancaman bencana. Selanjutnya manajemen kedaruratan bencana, yaitu pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Kemudian prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat. Yang pertama itu pengutamaan peran aktif pemerintah daerah ke kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yaitu kriteria penetapan keadaan darurat, yaitu ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana. Yang terdiri dari petugas atau personil, kemudian logistik dan peralatan dan pembiayaannya. Nah, yang kedua yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana yang minimal, yang terdiri dari pos komando penanganan darurat bencana dan pos lapangan penanganan darurat bencana. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk yang terancam. Kemudian yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pangan dan serta pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan kelompok rentan. Dan yang terakhir itu pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital. Selanjutnya yaitu terdapat 3 fase kedaruratan. Yang pertama yaitu fase siaga darurat, di mana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi. Kemudian yang kedua fase tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera mungkin pada saat kejadian bencana. Dan fase yang ketiga yaitu transisi darurat ke pemulihan, serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan rentan, dan perbaikan darurat. Selanjutnya yaitu manajemen pemulihan pasca bencana, menekankan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Kemudian tujuannya yaitu memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu manajemen bencana, di mana dalam manajemen bencana ini membahas tentang rencana penanggulangan bencana, yaitu pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, kemudian pemahaman kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, kemudian penentuan mekanisme kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Selanjutnya itu ada rencana mitigasi, di mana rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Tujuan dalam rencana mitigasi ini tidak secara eksplisit sebagai mitigasi bencana, tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu. Yang pertama itu pembangunan tanggul sungai, kemudian itu melakukan reboisasi, dan yang ketiga itu pembangunan sarana evakuasi. Selanjutnya itu rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB, merupakan kerangka kerja bagi suatu pemerintah atau pemerintah daerah atau otoritas tertentu untuk melaksanakan penanggulangan keadaan darurat bencana di wilayah kewenangannya. Selanjutnya itu rencana operasi atau kedaruratan. Rencana operasi kedaruratan atau emergency operation plan disusun segera setelah status kedaruratan bencana ditetapkan bersamaan dengan pernyataan bencana ditetapkan. Maka kepala pemerintah menetapkan komandan penanganan darurat atau incident commander. Tugas yang harus dilakukan yaitu IC adalah aktivitas pos komando dan menyusun rencana operasi. Kemudian rencana kontingensi, di mana rencana yang disiapkan untuk menghadapi kondisi kedaruratan yang belum menentu, ketidaktentuan terjadi. Ini mengharuskan perencanaan membuat suatu skenario dengan asumsi yang mendekati keadaan sesungguhnya. Kemudian yang terakhir itu rencana pemulihan, disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana tersebut. Selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Pertama itu kapasitas sumber daya, di mana kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi kerja. Kemudian yang kedua itu kapasitas peralatan, di mana kemampuan sumber daya manusia harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Dan yang ketiga yaitu kapasitas tata kelola, di mana pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana harus diikuti dengan kemampuan tata kelola yang baik. Itulah tadi penjelasan secara singkat materi manajemen bencana dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.